Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tafakur Bilhal. Di balik tembok gereja-gereja megah Eropa, 5 pendeta senior menyimpan rahasia besar. Mereka mendalami kitab suci, memimpin ribuan jemaat, tapi di dalam hati mereka menemukan satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Yesus bukan Tuhan. Diam-diam, satu persatu mereka memilih jalan baru. Jalan yang sama sekali tak terduga. Tonton kisahnya sampai akhir, karena di bab terakhir, Anda akan tahu pengakuan paling mengejutkan yang tak pernah dibongkar ke publik. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini, biar semakin banyak yang membuka mata. Di sebuah gereja tua di pinggiran kota Roma, Pastor Gregor duduk termenung di ruang perpustakaan biara. Salib besar tergantung di dinding, tapi baginya kini salib itu tak lagi memberi jawaban. Sudah lebih dari 3 dekade, Gregor berkhotbah tentang Trinitas, bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Allah yang disalib demi menebus dosa manusia. Tapi sejak 5 tahun terakhir, dia mulai gelisah. Semua berawal saat dia diminta memeriksa salinan manuskrip kuno yang baru ditemukan di ruang arsip Vatikan. Teks itu berbeda. Ada kalimat samar, potongan Injil berbahasa Aram yang seolah-olah menegaskan satu hal. Yesus hanyalah manusia suci, bukan Tuhan. Malam-malam, Gregor pun berubah menjadi perdebatan panjang dengan dirinya sendiri. Tiap kali berdiri di mimbar, hatinya berontak. Di satu sisi, dia takut jemaat akan terombang-ambing. Di sisi lain, nuraninya menuntut jawaban sejati. Dan Gregor bukan satu-satunya. Di keheningan malam, di tempat berbeda, 4 pendeta senior lainnya di Eropa juga mulai merasakan tanda tanya yang sama. Mereka belum saling bicara, tapi satu hal pasti, iman lama mereka mulai retak. Di balik salib, kebenaran menanti ditemukan. Malam itu, di sebuah biara tua di pegunungan Swiss, Pastor Heinrich duduk menatap gulungan surat bersegel merah. Surat itu datang tanpa nama pengirim, hanya tertera satu kalimat di sampulnya. Buka dan temukan kebenaran. Heinrich adalah kepala biara tertua di Swiss. Di usianya yang melewati setengah abad, dia dihormati sebagai pengawal ajaran murni gereja. Tak pernah sekalipun dia ragukan ajaran Trinitas. Tapi isi surat itu mengguncang keyakinannya. Surat itu berisi fotokopi halaman Injil Barnabas. Injil yang tak pernah diajarkan di seminari. Tulisan di dalamnya menegaskan bahwa Yesus hanya seorang nabi, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Semula Heinrich menganggap ini jebakan bid'ah. Tapi di akhir surat, tertera ajakan aneh. Jika kau ragu, datanglah ke Roma. Kau tidak sendiri, cari Gregor. Malam itu juga, Pastor Heinrich diam-diam menulis balasan. Ia tak mau ada biarawan lain tahu. Baginya, ini bisa berarti pengkhianatan atau kebenaran terbesar yang selama ini dikubur. Dalam doanya yang panjang di ruang salib, Heinrich berkata pada Tuhan yang dia yakini, "Kalau ini fitnah, tunjukkan. Tapi kalau ini benar, bimbing aku menemukan cahayamu." Di luar biara, salju turun perlahan. Sementara itu, di kota-kota Eropa lain, 3 pendeta lain juga menerima pesan serupa. Rahasia ini tak bisa lagi dibendung. Langkah mereka menuju Roma pun dimulai. Malam itu, di sudut kota Roma yang sepi, sebuah ruang bawah tanah di balik perpustakaan gereja kuno menjadi saksi pertemuan rahasia. Pastor Gregor duduk di ujung meja panjang. Wajahnya pucat namun matanya tajam menatap 4 pendeta yang baru tiba. Pastor Heinrich berjaket wol tebal duduk di sampingnya. 3 sosok lainnya, Pastor Lauren dari Prancis, Pastor Johan dari Belanda, dan Pastor Antonio dari Spanyol, menunduk menahan gelisah. Tak ada lilin menyala selain satu lampu kecil di sudut ruangan. Dindingnya terbuat dari batu tua yang dingin.
Di atas meja tergeletak beberapa salinan Injil kuno, kitab tafsir, dan catatan hasil penelitian mereka selama bertahun-tahun. Gregor membuka suara pelan, hampir berbisik. Saudara-saudara, kalian semua datang karena surat itu. Kita di sini bukan untuk memberontak, tapi untuk menuntut kejujuran pada hati kita sendiri. Siapa di antara kalian yang masih yakin Yesus itu Tuhan? Ruangan hening. Tak ada yang menjawab. Pastor Lauren meneteskan air mata. Sudah 30 tahun ia berkhotbah tentang penebusan dosa, tapi malam itu bibirnya bergetar, tak mampu berbohong lagi. Aku tak bisa lagi berdusta di mimbar, kata Lauren. Aku temukan Injil Barnabas saat belajar di Andalusia. Aku tahu, tapi aku takut. Pastor Johan mengangguk. Antonio menatap ke salib di dinding, lalu memejamkan mata. Di dada mereka, rasa takut dan lega beradu. Gregor lalu membisikkan satu nama yang sejak lama mereka hindari, Islam. Mereka sadar, mereka bukan hanya berisiko kehilangan jabatan, tapi juga nyawa, reputasi, dan keluarga. Tapi kebenaran yang mereka pegang tak bisa lagi disembunyikan. Kalau kalian sepakat, kita lanjutkan. Kita gali bukti, kita cari saksi. Dan kalau ini benar, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tegas Gregor. Malam itu, di ruang gelap, lahir ikrar diam-diam. 5 pendeta senior Eropa akan mencari jawaban, meski harus membakar jembatan di belakang mereka. Setelah pertemuan rahasia di ruang gelap itu, kelima pendeta sepakat bertemu kembali sepekan kemudian. Tapi kali ini, mereka berkumpul di Perpustakaan Vatikan, tempat paling terlarang bagi kebanyakan orang. Tapi mereka punya akses. Pastor Gregor, dengan izin khusus yang masih dipegangnya sebagai peneliti senior, membawa mereka ke ruang arsip bawah tanah. Di sanalah ratusan manuskrip Injil kuno, surat-surat para murid Yesus, dan catatan para bapak gereja abad pertama disimpan, tersembunyi dari mata publik. Satu persatu gulungan perkamen mereka buka dengan tangan bergetar. Pastor Heinrich membaca pelan kutipan Injil Barnabas yang menulis bahwa Yesus hamba Allah, bukan Allah. Pastor Johan menemukan catatan surat dari seorang murid Paulus yang mempertanyakan konsep ketuhanan Yesus. Di sudut lain, Pastor Lauren memegang sebuah kitab tafsir berbahasa Yunani kuno. Ia membaca keras-keras bagian yang menulis bagaimana ajaran asli Yesus diselewengkan oleh tangan penguasa Romawi untuk kepentingan politik kekaisaran. Semakin dalam mereka telusuri, semakin terang pula keraguan mereka selama ini. Kenapa dokumen-dokumen ini tidak pernah diajarkan di seminari? Kenapa jemaat awam tak pernah tahu? Pastor Antonio memukul meja perlahan. Kalau ini benar, kita semua hidup dalam kebohongan besar. Gregor menatap mereka. Di matanya, ada keyakinan yang makin membara. Kita harus mencari kebenaran di luar tembok gereja. Kita butuh seseorang yang paham, seorang Muslim. Di sanalah keputusan diambil. Untuk pertama kalinya, 5 pendeta senior Eropa akan membuka pintu dialog dengan seseorang yang dulu mereka anggap lawan. Langkah kecil ini, mereka tahu, akan membawa konsekuensi besar. Tapi tak ada lagi jalan kembali. Kitab-kitab tua itu sudah membuka tabir. Kini cahaya itu harus diikuti sampai ke ujung. 2 minggu setelah menemukan kitab-kitab kuno itu, kelima pendeta sepakat bertemu dengan seseorang yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Seorang profesor Muslim asal Maroko, bernama Dr. Hamza Al-Mukri, dosen tamu di Universitas Roma. Pertemuan itu diatur diam-diam di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, milik Pastor Lauren yang sejak lama sudah tak dipakai untuk pelayanan. Di ruang tamu sederhana, mereka duduk mengelilingi meja kayu. Di depannya, Dr. Hamza datang dengan jubah sederhana, membawa Al-Quran terjemahan Latin dan beberapa buku tafsir. Pastor Gregor membuka pembicaraan. Kami bukan datang untuk debat, kami datang untuk bertanya.